Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kaitan salah satu metode data mining yang digunakan untuk perangkingan, yakni metode Simple Additive Weighting atau disingkat SAW. Nah, beberapa metode yang digunakan untuk model perangkingan diantaranya adalah ada SAW, ya, Simple Additive Weighting, kemudian Analytical Hierarchy Process, dan Profile Matching. Nah, metode Simple Additive Weighting atau SAW merupakan salah satu metode data mining yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Metode ini menggunakan penjumlahan terbobot, di mana setiap kriteria atau variabel yang digunakan dalam perhitungannya nanti mempunyai bobot persentase nilai yang ditentukan sebelumnya. Tujuan akhir dari metode ini adalah supaya bisa membandingkan alternatif secara lebih seimbang dan menghasilkan perhitungan yang lebih baik. Jadi alternatif itu adalah objek atau orang yang akan dibandingkan atau akan dipilih atau akan diurutkan. Ya. Sebagai contoh, di sini sudah ada contoh untuk menentukan calon penerima beasiswa, ya. Di sini ada NIM, kemudian NIM saya kasih angka 1 sampai dengan 5. Kemudian ada nama. Lalu variabel-variabel yang kita gunakan untuk perhitungan nanti adalah ada IPK, penghasilan orang tua, lalu jumlah tanggungan, kemudian prestasi, dan jarak tempuh. Ya, di sini contohnya Raffi mempunyai IPK 3,92. Kemudian penghasilan orang tua 2.500.000. Jumlah tanggungan dari orang tuanya adalah 2. Kemudian prestasi yang pernah diraih adalah internasional. Lalu jarak tempuhnya 100. Ya, 100 km, ya, 100 km. Kemudian Iqbal IPK 3,95, penghasilan orang tua, kemudian di sini penghasilan orang tuanya adalah 4 juta, jumlah tanggungan 2, tanggungan orang tua maksudnya, kemudian prestasinya nasional, lalu jarak tempuhnya 89. Seterusnya, ya. Kalau secara perhitungan biasa, ya, atau secara pemahaman, di sini penghasilan 2,5 juta dengan 4 juta, logikanya adalah yang potensial untuk mendapatkan beasiswa adalah yang penghasilan orang tuanya rendah. Ya. Namun tidak bisa demikian karena dipengaruhi oleh beberapa variabel, ya. Beberapa variabel. Di sini juga untuk IPK misalkan antara Raffi dan Iqbal semestinya lebih tinggi Iqbal, ya, lebih tinggi Iqbal. Ini potensial mendapatkan beasiswa semestinya. Namun karena dipengaruhi variabel yang lain, nanti tidak semudah itu penentuannya. Jadi SAW, salah satu metode data mining untuk perangkingan ini, fungsinya untuk mengetahui urutan prioritas yang akan mendapatkan, dalam contoh kasus ini adalah beasiswa, ya. Kita punya dataset 1 sampai 5, sederhana saja, dengan data seperti ini yang saya blok coklat, ya. Selanjutnya langkahnya adalah pada SAW yang pertama ada pengelompokan
data ya, atau istilahnya data Krebs. Data Krebs merupakan data yang digunakan untuk mengelompokkan nilai dari setiap atribut atau variabel sama ya. Data Krebs bersifat opsional, artinya boleh ada, boleh tidak. Kalau ada, maka atribut akan dinormalisasikan menggunakan data Krebs. Kalau tidak, maka atribut akan langsung dihitung. Sebagai contoh, untuk EPK, ini saya kira tidak perlu data Krebs karena nanti bisa langsung dihitung. Penghasilan orang tua, mungkin ini nanti kita perlukan data Krebs, ya, pengkategorian seperti itu. Jumlah tanggungan tidak perlu data Krebs, kemudian prestasi ini saya kira perlu data Krebs ya untuk perwakilan perubahan dalam bentuk kode angka ya. Di sini contoh pada penentuan beasiswa di atas, data Krebs pada penghasilan orang tua. Nah ini ya, biasanya penghasilan orang tua akan dikelompokkan. Jadi nanti data Krebsnya adalah bernilai 1 jika penghasilan di bawah 1 juta ya. Jadi misalkan penghasilan 800 ya berarti nilainya 1, kelompok nilai 1. Kemudian berarti 1 itu di bawah atau sama dengan 1 juta. Kelompok 2 itu penghasilan antara 1 juta sampai 3 juta. 2,5 juta, 2.700.000 ya, 2.500.000, 2.700.000 masuk kategori kelompok 2. Kelompok 3 antara 3 juta sampai 5 juta ya. Kemudian kelompok 4 antara 5 juta sampai 7 juta. Kemudian kelompok 5 penghasilan di atas 7 juta. Jadi nanti di sini akan dikelompokkan yang penghasilan orang tua kita ubah menjadi data dengan data Krebs, di mana dengan inputan 1 sampai 5 dengan kondisi memenuhi seperti angka-angka yang saya blok ini ya. Oke. Selanjutnya langkah perhitungan SAW. Langkahnya yang pertama itu analisa. Tahap ini melakukan penentuan jenis kriteria, apakah benefit ataukah cost ya. Ada istilah benefit, ada istilah cost. Ini sebetulnya pihak yang menilai dengan menggunakan SAW bebas menentukan benefit atau cost. Jadi benefit itu kaitan variabel-variabel yang tentunya sangat berpengaruh terhadap hasil ya. Kemudian cost adalah istilahnya variabel-variabel yang sifatnya secondary atau pendukung ya. Benefit jadi yang tentunya sangat mendukung hasil, itu benefit. Tahap pertama menentukan benefit dan cost. Tahap kedua di sini ada keterangan serta mengubah semua nilai atribut sesuai dengan nilai yang ada pada data Krebs. Jadi ada kolom yang perlu dijadikan data Krebs, mana yang tidak perlu ya. Oke, tahap kedua normalisasi. Tahap ini digunakan untuk merubah nilai setiap atribut ke dalam skala 0 sampai 1 dengan memperhatikan jenis kriteria, apakah jenis variabel atau kriteria, apakah benefit atau cost. Jika variabel yang ditentukan benefit, maka nanti perhitungannya adalah nilai kriteria, nilai alternatif, setiap alternatif dibandingkan dengan max dari nilai dalam kolom variabel ya. Kalau dia cost, ini tadi benefit. Kalau cost jenis atau jenisnya variabelnya ditentukan sebagai cost, maka perhitungannya adalah nilai minimal dari sebuah kolom variabel ya, kemudian dibandingkan atau dibagi dengan nilai pada setiap alternatif atau objek yang akan dinilai.
Ini ya. Jika jenis kriteria adalah benefit, maka proses normalisasi dilakukan dengan cara membagi nilai atribut ya, nilai atribut itu nilai setiap setiap objek yang dinilai dengan nilai terbesar dari sebuah variabel ya. Kemudian cost ini dengan cara membagi nilai terkecil dari semua atribut pada kriteria dengan nilai atribut. Untuk lebih jelasnya nanti pada contoh tadi kita jabarkan di bawah ya. Yang ketiga adalah tahap rankingan. Tahap ini merupakan tahap utama di mana mengalihkan semua atribut dengan bobot kriteria pada setiap alternatif. Ya, jadi nanti setiap penilaian dari setiap alternatif atau objek yang dinilai dengan melihat nilai yang dihasilkan dari tiap-tiap variabel atau kriteria ya. Contoh perhitungannya, ini tahap rankingan, rumusnya seperti ini ya. Jadi akumulasi dari semua nilai semua nilai bobot dari setiap variabel. Contoh perhitungan seperti ini ya. Tadi ada IPK. IPK tidak perlu kita jadikan data grip, artinya IPK nanti nilainya tidak perlu kita rubah ke angka 1, 2, 3, 4, tapi langsung untuk perhitungan nilai asli IPK ya. Bobot IPK adalah 25%, jenisnya benefit, kemudian keterangan. Semakin tinggi IPK maka nilai yang didapatkan akan lebih baik, artinya semestinya nilai atau akan lebih berpengaruh ke hasil akhir ya, nilai perhitungan maksudnya. Kemudian penghasilan ortu kita jadikan nilai CRIPS, data CRIPS, di mana 1 itu 0 sampai 1 juta, 2 itu 1 juta 1 sampai 3 juta, seterusnya. Bobotnya untuk penghasilan orang tua adalah 15%. Jenisnya cost. Keterangannya di sini semakin kecil penghasilan orang tua maka nilai yang didapat akan lebih baik. Ya. Kemudian ada prestasi ya. Ada prestasi. Prestasi ada 1, 2, 3, 4 kita jadikan data grip. 1 untuk kabupaten, 2 itu provinsi ya, kemudian 3 itu nasional, 4 internasional ya. Bobotnya 30%. Kemudian jarak tempuh ya, jarak tempuh ini tidak perlu kita jadikan data grip, bobotnya 10% ya. Lalu jumlah tanggungan juga tidak perlu kita jadikan data grip, bobotnya 20%. Jadi totalnya dari variabel IPK sampai dengan jumlah tanggungan, bobot harus berjumlah ya 100% ya. Dari 25 plus 15 plus 30 plus 10 plus 20, 100%. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah perhitungannya. Dataset, tadi data aslinya seperti ini. Kemudian penyesuaian dataset, IPK tidak kita jadikan data CRIPS. Kemudian penghasilan orang tua ini kita jadikan data grip, 2,5 ikut berapa, ikut kode 2 ya, 4 juta ikut kode 3, 6,5 ikut kode 4 ya. Jumlah tanggungan masih data aslinya, tidak perlu kita jadikan data grips. Kemudian prestasi kita jadikan data grip, internasional itu 4, nasional itu 3, provinsi itu 2, internasional sini ya 4, kabupaten 1 ya. Jarak tempuh tidak usah kita jadikan data grips ya. Sebetulnya penentuan apakah perlu jadi data grip atau tidak itu tergantung pihak penilai ya, dalam proses penilaiannya nanti. Di sini yang saya blok hijau artinya
bahwa IPK termasuk kategori benefit maksimal 4. Ini maksudnya adalah, coba Anda perhatikan antara IPK yang dimiliki Raffi 392, Iqbal 395, Dinda 340, kemudian Vira 400, kemudian Afan 320. Ini yang paling maksnya adalah nilai yang diperoleh Vira, yaitu 4. Penghasilan orang tua jenisnya kos ya. Kalau kos kita cari minimalnya, yang minimal dari data-data 2, 3, 4, 3, 1. Berarti minimalnya adalah 1. Kemudian jumlah tanggungan ini masuk di benefit ya. Maksimal, karena benefit maka kita cari yang maksimal. Maksimalnya adalah nilai 4, max 4. Kemudian prestasi ini benefit juga kita ambil yang max dari data pertama 2, 3, 4, 5, berarti 4 ya. Jarak tempuh ya, ini menggunakan jenis kos ya. Kalau kos berarti kita cari minimalnya yaitu 70. Oke, sampai sini mudah-mudahan mudah dipahami atau tidak kesulitan ya. Baik, langkah selanjutnya adalah normalisasi. Normalisasi ya. Yang pertama IPK. Tadi nilainya seperti ini ya, 392, 395. Nah, karena ini menganut benefit, di mana benefit rumusnya tadi adalah, kalau benefit adalah nilai dari alternatif dibagi max. Nah, berarti di sini adalah nilai alternatifnya 392 dibagi dengan nilai max 392 per 4, dihasilkan 098 ya. Iqbal 395 dibagi 4, dibagi nilai maksimalnya. Dinda 340 dibagi 4. 4 ini adalah nilai maksimal ya, seterusnya. Hasilnya seperti ini. Penghasilan orang tua dengan kos. Kos itu adalah, rumusnya tadi adalah nilai minimal dari variabel dibagi dengan nilai setiap alternatif ya. Tadi nilainya kan aslinya 2, 3, 4, 3, 1. Karena kita pakai kos, berarti minimalnya kita sebagai pembilang 1 per 2 di sini ya, 1 per 2. Kemudian minimalnya dulu 1 per nilai alternatifnya 3, 1 per 3. Kemudian ini minimalnya 1 per 4, 4-nya tadi nilai aslinya ya, 1 per 4. Jadi kalau kos berarti nilai minimalnya dulu sebagai pembilang, baru penyebutnya adalah nilai masing-masing yang dimiliki alternatif. Alternatif Raffi, alternatif Iqbal, seterusnya ya. Benefit juga sama untuk jumlah tanggungan di sini ya. Kalau benefit berarti max. Berarti maxnya sebagai penyebutnya. Nah, angka pembilangnya adalah angka dari tiap-tiap alternatif. Di sini Raffi jumlah tanggungan 2. Kemudian per maxnya 4 ya. Iqbal jumlah tanggungan dari orang tuanya adalah 2 per maxnya 4. Kemudian Dinda jumlah tanggungannya 3 per 4 dari maxnya ya. Prestasi juga sama, benefit ya, sebagai penyebut atau yang di bawah tanda strip tanda pembagian ini adalah nilai maxnya. Yang di atasnya ini adalah nilai tiap-tiap alternatif. Ini alternatif dari Raffi, ini alternatif dari Iqbal, ini dari Dinda, dari Vira, dan dari Afan. Seperti ini. Jarak tempuh juga sama, kos, karena kos berarti nilai minimal yaitu 70 per nilai masing-masing alternatif. 70 per 100, 89 per 70 per 89, seterusnya. Ya, hasil normalisasi adalah hasil tadi.
098 ya, kita bawa ke sini. Iqbal 099. Kemudian IPK untuk Dinda itu 085, Vira itu 1.00, Afan 0.80. Kemudian penghasilan orang tua di sini ada 0.5, kemudian Iqbal itu 0.33 ya. Hasil ini kita bawa ke bawah. Nah, yang terakhir adalah tahap perankingan ya. Setelah kita dapatkan hasil normalisasi seperti ini, kemudian tahap perankingan. Yang pertama adalah untuk Raffi ya, untuk Raffi. Raffi itu hasil IPK, perhitungan benefit IPK-nya adalah 0.98 kali 25%. 25% ini adalah bobot dari IPK. Bobot dari IPK. Sekali lagi bobot dari IPK 25%. Ya, kemudian Raffi untuk penghasilan orang tua. Ya. Ini untuk penghasilan orang tua. Ya. 0.5 atau 0.50 kali 15%. 15% ini adalah untuk bobot dari penghasilan orang tua. Lihat di atas. Nah, ini penghasilan ortu 15%. Nanti prestasi 30% ya. Kita pluskan lagi. Yang ketiga untuk jumlah tanggungan ya. Jumlah tanggungan ini 20%. 0.50 atau 0.5 kali jumlah tanggungan berapa persen tadi? Jumlah tanggungan atau ini ya, 20% ya, 20%. 20%. Nah, di sini 20% ya. Kemudian prestasi untuk Raffi adalah nilainya 1 ya. 1 kali 30%. Coba lihat prestasi 30% ya, 30%. Kemudian yang terakhir adalah untuk jarak tempuh nilai dari Raffi yaitu 0,7 kali 10%. 10% lihat di sini penentuan awalnya jarak tempuh 10%. Oke, akhirnya hasilnya adalah dari perhitungan ini diperoleh 79. Iqbal langkahnya juga sama seperti Raffi tadi. Ya. Dihasilkan 70,05. Kemudian Dinda langkahnya juga sama dengan melihat nilai Dinda 085 kali bobot persentasenya ya. Dihasilkan 65. Vira sama langkahnya dihasilkan 85,83. Afan juga sama 57,50. Nah, nilai kalau bisa untuk untuk perankingan berarti untuk Vira ini ranking 1 ya, artinya ranking 1 itu prioritas utama ya, ranking tertinggi yang potensial untuk mendapatkan beasiswa. Kemudian disusul nilai tertinggi kedua yaitu Raffi, kemudian yang ketiga adalah Iqbal ya, kemudian yang keempat Dinda dan kelima Afan. Kalau dalam sebuah peserta pengajuan beasiswa ada 5, yang diambil 2, maka prioritasnya adalah Vira dan Raffi. Nah ini ya, tinggal tergantung kepentingannya mau diambil berapa. Kalau misalkan dalam sebuah, kalau pada kampus Udinus misalkan ya, yang mengajukan beasiswa ada 200 ya, ternyata hanya akan diambil sebanyak 100 orang ya, maka di ranking dari atas urutan pertama sampai 100 nanti yang bakal mendapatkan beasiswa ya. Begitu untuk pembahasan SAW. Jadi dari contoh soal ini, jadi Vira merupakan yang paling layak menerima beasiswa ya, layak menerima beasiswa. Baik, itu tadi untuk apa namanya, perhitungan metode simple additive weighting ya.
Semoga bermanfaat untuk permasalahan yang lain juga, penyelesaian masalah yang lain juga, khususnya di perankingan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan di subscribe dan like serta berikan komentar bila masih ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.